kita bikin lagi berita Nikita hamil, bayinya kembar 6. Tuh, bayangin nggak perutnya segede apa nanti. Itu suka-suka aja. Indonesia. Kalian tuh kalau di luar negeri ya, para bikin berita, gak usah jauh-jauh Singapura tuh ya, atau Malaysia, kalian bikin berita ya tanpa konfirmasi ke orang yang kalian gosipin tuh kalian kena undang-undang, tau gak? Kalau di luar negeri mah enak, kita lapor langsung ditindaklanjuti. Penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys ya, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan, lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar gitu. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Contohnya, polisi memang cerdas dan cepat kalau ada duit. Saya dengar percakapan Reza sama Mail dari awal nggak ada memeras. Justru Reza sendiri yang nawarin dan mohon-mohon terus. Kita bahas persoalan polisinya ini teman-teman ya. Ini sudah lanjut part 3. Polisi itu saya bilang berulang kali, dia menetapkan statusnya Nikmir sebagai tersangka itu karena dengan alasan sudah terpenuhinya 2 alat bukti. Teman-teman yang kayak begini nggak boleh bicara sembarang kalian. Kalau tidak ada bukti, kalian bilang polisinya ada disogok, ada mainan, ada permainan, itu kalian bisa kena juga, bisa kena fitnah, bisa kena pemberitaan berita yang tidak benar, hoax dan lain-lain. Ada undang-undangnya semua, nggak boleh komen-komen kayak gini. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saya bilang seluruh pihak di sini itu sangat profesional untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Saya bilang dari awal, Dr. Reza dia paham mekanisme, makanya dia melapor. Kepolisian menetapkan tersangka, dia paham bahwasanya bukti-bukti dia anggap sudah bagus dan benar, makanya dia tetapkan tersangka. Nikita Mirzani dia juga paham bahwasanya ya udah nggak apa-apa kalau itu alasan Anda semuanya menetapkan saya sebagai tersangka, nggak ada masalah. Tapi kan masih ada proses persidangan. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, kalau di persidangan nanti ternyata buktinya secara penilaian hakim dan ada bukti yang disodorkan, diberikan dari Nikita Mirzani bisa membantai itu semua, nah itu bisa bebas. Itu yang saya bilang teman-teman. Jadi jangan dulu panik dan tidak boleh saling menuduh satu sama lain. Boleh kita berkomentar, menduga, tapi jangan menuduh. Informasi tidak benar itu bisa membuat Anda bahaya. Jangan juga selalu berpikiran buruk terkait instansi dan lain-lain. Coba bersikap netral dan berpikir secara rasional. Terus persoalan ini teman-teman, bahwasanya kalau kita bersidang itu kan hakim juga melihat dengan baik. Banyak orang yang sudah tersangka ternyata sidang dia bebas, banyak. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu. 6 fakta pengakuan Nikita Mirzani hamil setelah ditetapkan sebagai tersangka. Disindir hindari penjara. Artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan dokter kecantikan Reza Gladys. Dokter Reza Gladys mengumumkan Nikita Mirzani sebagai tersangka diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari. Beberapa hari setelah diumumkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani mengaku dirinya sedang hamil 3 bulan. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah live di akun TikTok-nya. Dalam pengumuman tersebut, ibu 3 anak itu mengungkapkan beberapa fakta mengenai kehamilannya tersebut. Lantas, apa saja yang disampaikan
oleh Nikita Mirzani mengenai kehamilannya tersebut. Berikut ulasannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Dari status tersangkanya. Tapi kalau memang status tersangka disangkakan itu sah secara hukum, berarti harus masuk ke yang namanya proses peradilan. Artinya materi pokoknya harus dijalankan melalui proses, dan pasti saya yakin ini kita sudah punya harus siapa saksi-saksi yang menguntungkan dia dan alat bukti yang lain. Karena begini loh, ketika orang memberikan uang, ini kan sama aja ya, pemerasan. Kalau bicara pemerasan kan ini ada dua pihak nih, yang memberi dan yang menerima. Pasti ada komunikasi, ya. Dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang. Itu bisa dilakukan oleh pemberi uang tersebut. Jadi saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama, sehingga muncullah kasus kriminal atau pidana tersebut. Sehingga jangan Nikita Mirzani aja yang diperiksa, tapi juga pihak Nikita untuk melaporkan pihak ini juga. Kenapa? Karena dia memberikan peluang. Niatnya ada. Kalau bicara pidana itu tergantung dari mens rea, niat jahat. Apakah yang memberi uang tersebut ada niat jahat atau tidak? Ya lakukan pemeriksaan. Tadi itu saja, supaya jangan sampai Nikita yang mungkin dalam proses perjalanan dia, mungkin berita dia di media dan lain sebagainya dianggap itu ada sesuatu yang dia tahu dan akan diceritakan, kecuali ada didilan, dan didilan itu kan sepakat, kecuali kita datang ke rumah merampas apa yang dia punya, beda. Ini kan dikasih masalahnya, dititipkan sesuatu untuk supaya masalah dia jangan diupload di media sosial. Artinya yang pemberi pun harus dilaporkan dan harus diperiksa supaya kedua-duanya harus mendapatkan hukuman, karena dua-duanya seanggap ada punya niat jahat dalam kasus ini. Tapi saya sebagai praktisi dan juga pernah jadi pengacara Nikita Mirzani, saya minta coba lewati jalur RJ pra peradilan. Mudah-mudahan Nikita juga dalam kapasitas ini bisa bersabar dan menghadapi kasus ini sampai tuntas dan selesai. Bang, setelah menganalisa ada dugaan indikasi dijebak nggak sih Bang? Artinya memberikan uang terus kemudian mengaku pemerasan. Kalau yang namanya dugaan, peluang itu ada saja ya. Bisa aja peluang dijebak, bisa aja ada yang menyuruh dan lain sebagainya. Itu makanya saya bilang kedua belah pihak harus diperiksa. Di lain sisi, Nikita Mirzani membagikan kabar kehamilannya melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya. Dalam pengakuannya tersebut, Nikita Mirzani mengaku sudah hamil selama 3 bulan. Nikita Mirzani memilih merahasiakan identitas ayah anak kandungnya tersebut. Nggak peduli siapa ayahnya, yang penting anaknya dirawat, karena kalau ada ayahnya juga percuma. Kalau nggak dirawat, jelas Nikita Mirzani. Dalam unggahan lainnya, Nikita Mirzani juga menyatakan kehamilan ini adalah anugerah. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah bisa Dr. RG dikategorikan menyuap ya dalam perkara dengan Nikita Mirzani ya? Itu bisa saya jawab dengan singkat, tidak bisa. Karena apa? Salah satu unsur suap itu adalah salah satu pihak itu adalah berdasarkan pasal 5, pasal 6 ya, pasal 12 A, B, C, D, pasal 11 Undang-Undang Tipikor ya. Itu salah satunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau hakim salah satunya, atau advokat salah satunya. Hakim 12C, advokat 12D, ya kan? Atau salah satunya lagi berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 80 itu adalah untuk kepentingan umum. Sebagai contoh konkret, kalau untuk pasal Undang-Undang 11 tahun 80 itu adalah wasit dalam sepak bola. Nah, itu bisa karena Undang-Undang 11 tahun 80. Tapi bukan Undang-Undang Tipikor ya, tapi Undang-Undang 11 tahun 80 tentang suap. Itu ada beberapa perkara yang kemarin sempat ditangani oleh Baris Krim terkait dengan pengaturan skor, dan itu jadi tersangka dan sekarang sudah jadi terpidana ya, sudah diputus kalau tidak salah. Itu dikenakan Undang-Undang 11 tahun 80 tentang suap. Nah, kalau kita lihat perkara Dr. RG dan NM ini tidak ada salah satu pihak yang masuk kategori unsur tadi. Jadi nggak ada yang pegawai negeri, nggak ada yang penyelenggara negara, nggak ada yang hakim, nggak ada yang advokat, nggak ada yang untuk kepentingan umum, salah satunya sebagai wasit. Yang terakhir, pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian warganet. Pasalnya Nikita Mirzani seolah memberi pesan kepada perempuan yang hamil di luar nikah untuk tidak malu mengakui soal kehamilannya. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan malu kalau hamil di luar nikah. Juga jangan malu rawat saja anaknya, karena setiap anak ada rezekinya.
Anak itu membawa berkah dan bisa menjadi semangat untuk kita bekerja, ajak Nikita Mirzani. Beberapa warganet langsung memberi reaksi mengenai kabar kehamilan Nikita Mirzani. Beberapa di antaranya menyindir Nikita takut masuk penjara dan sengaja mengaku dirinya hamil untuk mendapat simpati sehingga terhindar dari pidana. Takut di penjara pura-pura hamil supaya nggak ditahan. Kemarin Ratu Emas saja hamil besar gara-gara laporan Nikita Mirzani, dia di penjara juga. Malahan waktu itu disumpahi sama Nikita supaya melahirkan di penjara. Karma, Nikita Mirzani suka buat orang susah, ungkap salah satu warganet. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.